datang ke rumah tuh pas asar ya, dari Jawa itu datang ke rumah pas asar. Nah, nyampe ke rumah pas asar ya datang, ditelepon lah jam setengah sebelum maghrib, ditelepon makanya sambil nangis naik sambil teriak-teriak, "Ah, kamu sini sekarang ke rumah saya, ada apa kali, udah kamu jangan bertanya ke sini." Bawa motor sepatunya kan ke rumahnya dia. Tiba-tiba, "Kan sini sini, kenapa kenapa?" Aku lihat di depan ada karung karung aja ditakuti Kang Adi. Udah kamu lihat aja dulu ke dalam karung itu apa. Saya kemarin ini, Kang Adi, udah kamu aja Kang, masa karung aja takut, kata saya. Tengok karung tersebut ya, dibuka, saya lihat dalam karung itu kalau nggak salah pokoknya sekitar segitu lah, pokoknya uang itu. Nah saya langsung nelfon, "Bah, ini ada uang." Telepon ke Batu, "Ada uang satu karung," kata saya. "Gimana ini Bang?" "Udah sekarang amanin aja ke kamar." Angkat makanya berdua potongan berat kan. Nah air hujan juga kan, karena hujan itu hujan rintik. Rokok ke rumah kamar, tiba-tiba Bacong datang juga ke situ. "Ayo kita lihat bareng-bareng." Kamar dibuka di karung, punya uang pecahan 100, tapi atasnya 100, bawahnya tuh 50.000, uang itu belang. Ah, gimana coy dapat uang kayak gini, mana ada yang menerima. Namanya desa Duyun, di atas gunung ada desa. Di situ ada curug yang namanya Curug Tempur. Nah sebelum kita misi itu nyari itu, kita mandi dulu di Curug Tempur, karena itu dulu sejarahnya bekas Gatot Kaca mandi, katanya kalau mau bertempur di situ dulu, mandi dulu di situ. Kita mandi, saya makan buah kantil, apa kamu kantil. Set, sampailah saya ke tempat namanya. Saya kan masuk dulu Gua Belorong, ada Gua Belorong situ. Kuncinya ketemu juga, saya gua di situ di Gua Belorong. Nah dikasih petunjuk lah bahwa di situ ada namanya tempat namanya Cemoro Sewu. Di situ sirih merah banyak. Di situ tempat ada namanya, ada seperti batu besar, di situ ada tulisan Raden Bancolono, semua keinginan kita bakal terkabul. Ada tulisan semoga keinginan kita bakal terkabul, namanya Raden Bancolono. Di situ tanggal Cemara, di sana bawahnya itu tuyul semua. Kalau orang mau nyupang tuyul ngambilnya dari situ. Saya diperlihatkan satu sama batu-batunya dibuka, lihat banyak banget tuyul, manusia kedil banyak, ada yang tidur, ada yang main gitu. Kalau mau ngambil tuyul di sini yang tidur aja, jangan main. Kalau yang tidur itu bekas orang make capek, jadi kebanyakan tidur. Kalau yang main aja, kalau disuruh ngasih nyari duit bakal bisa aja. Main aja kerjanya. Selamat malam teman-teman musafir, kembali lagi bersama kami. Sekarang kami berada di kediamannya Kang Gani. Assalamualaikum Kang Gani. Waalaikumsalam. Gimana kabar Kang Gani? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kesibukan masih seperti biasa? Masih. Kalau lagi ada ya sibuk, kalau nggak ada ya di rumah. Nah, malam kali ini Kang Gani mau berbagi kisah tentang apa ini? Ya tentang JM. Apa itu JM Kang? Jual musuh. Jual musuh. Serem sih dengarnya, jual musuh. Itu kejadian di tahun berapa Kang? Kalau nggak salah ya, namanya kita udah mulai tua ya. Kalau saya ingat sih tahun 2010. 2000? Kejadiannya 2010. 2010. Iya. Oke teman-teman musafir, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Awal mulanya saya kan kerja aktif di proyek pemerintah, proyek dinas. Jadi kan sering bawa tenaga gitu kan. Nah saya kalau bawa tenaga itu pakai travel itu langganan saya punya langganan travel, udah kayak saudara lah sama dia. Sambil waktu itu kan saya berangkat tuh bawa tenaga, kalau nggak salah satu mobil itu 9 orang. Saya duduk di depan dan ngobrol sama supir teman saya itu, dia cerita curhat tentang masalah kehidupan dia yang morat marit, dia banyak hutang di mana-mana. Nah dia bilang begini kan, ada nggak yang bisa bantu saya untuk membayar hutang-hutang saya dan problem kehidupan saya, banyak masalah.
jalur hitam pun akan saya lakuin ini kan. Kalau kamu tahu, tolong antar saya. Namanya Kang Adi. Emang kenapa Kang Adi? Saya banyak masalah problem keluarga, banyak utang piutang. Ada Kang Adi, saya sih cuma ngasih tahu takut menjerumusin juga. Tapi kalau nggak ngasih tahu ya kasihan juga lihat Kak Adi kan kayak gitu Kang Adi. Apa kan udah kamu cerita? Ya, sekarang kan saya mau berangkat. Ya udah cerita aja dulu. Ada namanya, saya punya teman, ya udah kayak orang tua saya sendiri, orang pinter lah namanya. Namanya Bacong. Ya masih keturunan Tionghoa tapi Tionghoa Dayak, Kalimantan. Tapi dia ada di Cirebon. Nah, singkat cerita saya cerita nih. Ya udah nanti kalau proyek kelar, antar saya. Siap, siap, siap. Saya. Nah, sedikit saya menceritain tentang Babacong itu kan, orang pintar itu. Kenapa saya bisa bilang dan dekat sama dia? Dia itu memang ilmu gaibnya itu memang luar biasa, Kang. Dia itu pernah namanya cara uka-uka sama saya, acara ya namanya acara uka-uka dulu kan masih ngetren acara kayak gitu. Di daerah Kramat Sinamansuran. Nah, waktu itu ada orang gila ceritanya. Saya, Mbak Acong, dan teman saya bertiga. Orang gila dipanggil. Cung mana cung? Orang gilanya itu nggak pakai baju, panjang. Tahu dia ke tebing keramat itu tangannya begini ditempelin, jari ini masukin, keluar duit seribuan semua. Aneh pakai sarung. Ada kali 19.000 mah kalau nggak salah. Dikasih lah ke orang gila itu. Zaman dulu kan 19.000 lumayan beli sarung itu bisa. Beli baju. Dikasih lah ke orang gila itu kegirangan dia kan. Sono beli baju katanya. Tuh. Itu orang bisa kayak gitu. Bisa, kenapa Pak kok dari tebing itu bisa keluar duit. Kamu pengen tahu kan? Di sini adalah gudang uang. Di sini adalah istana gaib. Di sini adalah bank gaibnya, bank Swiss dunia itu ada di sini. Setiap orang yang memuja, yang ngambil uangnya itu dari sini. Oh gitu bah. Ya itu singkat cerita dari Pak Bato. Nah, keduanya udahlah. Singkat cerita saya pulang dari travel, dia juga datang pulang, dan tiba-tiba ke rumah saya datang sama istrinya berdua. Si Adi yang namanya istrinya itu BNI. Nah, ya orang satu kampung juga lah. Gak usah diceritain kampungnya mana. Nah, dan tolong dong bantuin saya. Saya bener-bener pusing. Kenapa Kang Adi? Dulu kan kamu mau cerita masalah JM. Emang Kak Adi udah luas, kata saya. Udah bener-bener mau kayak gitu. Udah kan, pokoknya antar saya. Nah ceritanya ya udah. Terpaksa saya antar lah. Antar ke rumah Bacong. Nah tiba-tiba ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu kan kenapa kan? Ini ada teman saya minta bantuan ke abah. Udah masuk. Tiba-tiba saya bertiga itu nggak ada yang ngomong. Saya, BNI sama Kang Adit nggak ada yang ngomong. Tiba-tiba Bacong tuh keramik tulis pakai spidol. Tulisan Cina semua. Tiba-tiba dia, kamu tuh banyak utang ya. Terus begini. Udah semuanya ceritain semua. Ya Kang Adi sama istrinya tuh bengong. Oh bapak saya belum cerita udah tahu katanya. Jangan dibilang saya orang pintar kalau saya nggak tahu tentang situ. Tuh. Nah, bapak bisa tahu. Udah kamu tahu apa kan? Kamu diam aja. Dari saya diomelin sama dia. Udah kamu ikutin aja. Mau minta apa kamu ke sini? Tolong saya banyak utang begini bah. Saya Kang Adi kan udah bilang katanya mau masalah JM gitu. Kamu udah luas masalah JM. Oke. Kalau mau, ayo saya antar. Tapi harus kesepakatan berdua nih. Saya nggak mau ikut bah, kamu harus ikut kan. Dengan secara langsung kamu udah masuk lingkaran setan di sini. Kamu nggak bisa kemana-mana. Waduh, kalau kamu nggak mau ikut, kamu bisa jadi korban. Saya ancam begitu. Yes, ceritanya saya berangkat. Nyawa rental mobil itu, Kang. Rental mobil.
biarpun dia supir telepon juga kan dia nggak mau nyewa mobil yang pakai dia pasti di rental yang lain. Ke daerah Cilacap. Cilacap itu di deket tempat penjaraan itu namanya apa, Nusa Kambangan. Di samping Nusa Kambangan itu ada satu pulau, namanya Pulau Bandung, pulau tanpa penghuni Kang. Siang bolong aja itu nggak, angin bersir pun nggak terasa, nggak ada suara burung, nggak ada nyamuk pun nggak ada, sunyi punya daun-daun aja nggak gerak sama sekali. Ceritanya saya itu sih bikin tenda selama 1 minggu di situ. Bikin tenda selama 1 minggu. Nah di situ barulah cerita pertama keanehan-keanehan yang saya lihat. Banyak banget aneh di situ. Pertama, tiba-tiba Bacong itu ngambil foto orang yang mau JM. Kamu udah punya kambing? Kambing itu kan orang yang mau JM itu kan namanya disebutnya kambing. Ada nih fotonya katanya. Ini masalahnya kenapa kamu? Kok bisa ngejamin orang ini ditagih hutang sama saya malah mukulin sama saya nggak terima, kata Kang Adit. Ya udah pas, kalau masalah hutang itu pasti jadi insya Allah. Tiba-tiba fotonya ada 3. Bacong itu bawa cat warna 3, kalau nggak salah merah, kuning sama putih. Nah foto 3 ditulis nama-nama orang yang di museum itu, tulis di situ pakai warna yang berbeda selama 3 foto. Dan foto itu tiba-tiba ini ada tua di depan laut. Kita mau ngeliatnya aja di belakang. Foto ketiga-tiganya itu dilempar ke laut. Ada kali 1,5 jam kalau nggak salah ya. Tiba-tiba air laut itu menggulak, hitam semua. Ada angin apa hitam gulak. Udah berhenti bergulak, dia mulai bening lagi kembali, hijau. Wah, enaknya. Wah, oh, itu airnya seperti itu kok. Di tempatnya lain enggak. Oh, ingin tahu kan? Itu adalah bekas kereta kendaraan ini dorong lewat. Ini harus itu. Oh, saya lihat kamu mata ikan gitu. Saya mau dimaki-maki. Udah kamu diam aja. Ikuti perintah saya. Nah, selama laku jam ini, pantangannya itu suami istri nggak boleh bertengkar. Yang hari ini tuh bertengkar terus di sana. Terus bertengkar. Jangan sampai ada pertengkaran di sini katanya. Ceritanya kita Bacong dia ini Kang Adit masuk ke tenda. Ada tenda kita bakar hio, tiba-tiba ada suara angin bergemuruh. Kayak beliung tenda juga. Ini bang, udah diam. Pas ada lewat, diam aja kan. Itu ada kelinci ngelilingin tenda saya. Apa itu bah? Saya mau lihat. Jangan kamu lihat, diam. Saya kan orangnya bandel, orangnya pengen tahu aja gitu. Saya tengok, saya lihat seekor babi, tapi hidungnya seperti hidung manusia dan ada rambut tampak ekor, ada leher. Kalau babi kan ada leher, ini ada leher. Kelilingin tenda. Kalau itu ada, kata saya juga apa? Kamu jangan nengok. Udah diam. Singkat cerita, nah saya nanya, bah gimana ini bah? Nah, Adi juga nanya, gimana bah ini? Nah, kambing saya terima, alhamdulillah kambing kamu diterima, sekarang udah ada di pasar hewan, pasar gaib hewan, tinggal menyalurkan aja, tinggal tunggu waktu aja. Nah orang yang matinya juga yang di JM itu tidak akan ketahuan katanya, tahu dia jatuhan celaka apa kita nggak tahu, pokoknya nggak ketahuan, nggak ada sakit apa, pokoknya atau mati aja. Dia tunggu waktunya selama 40 hari gitu. Selama 40 hari. 40 hari. Bah, itu kalau mas uang gimana? Kamu jangan ngomong uang aja. Uang nanti datang sendiri. Datang sini, udah kamu diam aja. Kita sekarang pulang. Kira-kira saya pulang. Gak ada kejadian apa-apa lah. Pulang. Saya pulang ke rumah saya, ya. Kan saya waktu itu kan belum menikah. Nikah lah waktu itu. Pulang ke rumah saya, dia juga pulang ke rumah masing-masing. Coba pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ada kali 3 jam, kalau salah 4 jam ya. Pokoknya udah deket ke maghrib lah. Saya datang ke sana tuh pas asar ya. Pas datang ke rumah tuh pas asar ya. Dari Jawa itu datang ke rumah pas asar. Nah, nyampe ke rumah pas asar ya datang.
ditelepon lah jam setengah sebelum maghrib, ditelepon makan di sambil nangis naik sambil teriak-teriak, "Man, woy, kamu sini cepat orang ke rumah saya, ada apa kali, udah kamu jangan bertanya ke sini." Saya bawa motor sepatinya kan ke rumahnya dia. Tiba-tiba, "Kan sini sini, kenapa Kang?" Tuh lihat di depan ada karung karung aja ditakuti Kang Adi. "Udah kamu lihat aja dulu ke dalam karung itu apa." Saya merinding, "Ayo Kang Adi, udah kamu aja Kang." "Masa karung aja takut?" kata saya. Tengok karung tersebut ya, dibuka. Saya lihat dalamnya uang semua. Satu karung itu kalau nggak salah 3 M berapa. Pokoknya sekitar segitulah. Pokoknya uang itu. Nah saya langsung nelfon, "Bah, ini ada uang." Nelfon ke saya, "Bah, ada uang satu karung," kata saya. "Gimana ini Bah?" "Udah sekarang amanin aja ke kamar." Saya angkat mak adik berdua, gotongan berat banget. Kena air hujan juga kan. Karena hujan itu. Hujan rintik. Hujanan saya taruh ke rumah, kamar. Tiba-tiba Bacong datang juga ke situ. "Ayo kita lihat bareng-bareng." Di kamar dibuka di karung. Punya uang pecahan 100. Tapi atasnya 100, bawahnya tuh 50.000. Uang itu belang. Ah, gimana coy dapat uang kayak gini, mana ada yang menerima? Udah kamu jangan mau tanya. Ini uang belum sempurna. Kamu pengen tahu cara sempurna uang ini seperti apa biar warnanya merah semua? Apa warnanya hijau semua? Hijau 50.000 kecil katanya. Merahin semua lah apa? Nah, syaratnya kamu harus cari sirih merah yang belik merah semua. Ya banyak di belakang rumah saya banyak warna merah. Itu kan merah atasan doang, bawahnya hijau. Yang buat obat batuk gitu kan. Oh ini merah semua. Tolong Bah, kasih tahu gambarannya adanya di mana sirih itu. Biar saya cepat carinya. Adanya di Gunung Lawu, Jawa Timur. Kang Adi, nama aslinya kan Budi. Kang Adi, gimana nih Kang Adi? Abah bilangnya ada di Gunung Lawu. Ayo kita berangkat kan. Uang saya masih ada Bu. Pakai mobil, rental lagi. Yos, rental lagi. Berapa uang lagi tuh keluar? 11 juta bolak balik udah tahun lah. Berangkat saya bertiga, berempat sama Abah itu. Gunung Lawu kan di Jawa Timur kan sebenarnya kan ada namanya Taman Semar, Samar Semar ya, naik Tawangmangu itu kan. Ada Gunung Lawu naik ke atas. Gunung Lawu itu bawa mobil tuh bisa Kang. Kan ini gunung, ini jalan nih, muter bagus banget. Naik ke atas. Di atas itu ketemu satu desa Guyon, Dusun Tangkil nggak salah. Namanya Desa Guyon. Di atas gunung ada desa. Di situ ada curug yang namanya Curug Tempur. Nah sebelum kita misi itu nyari itu, kita mandi dulu di Curug Tempur karena itu dulu sejarahnya bekas Gatot Kaca mandi katanya kalau bertempur di situ dulu, mandi dulu di situ. Nah, kita mandi, saya makan buah kantil apa kembang antil. Set, sampai lah saya ke tempat namanya. Saya kan masuk dulu ke Gua Belorong, ada Gua Belorong situ. Kuncinya ketemu juga saya ritual di situ di Gua Belorong. Nah dikasih petunjuk lah bahwa di situ ada namanya tempat namanya Cemoro Sewu. Di situ sirih merah banyak. Di situ tempat ada namanya, ada seperti batu besar. Di situ ada tulisan Raden Bancolono. Semua keinginan kita bakal terkabul. Ada tulisan semoga keinginan kita bakal terkabul, namanya Raden Bancolono di situ. Di situ tanggal Cemara, di sana bawahnya itu tuyul semua. Kalau orang mau nyupang tuyul ngambilnya dari situ. Saya diperlihatkan satu sama Abah tuh, mata-matanya dibuka, lihat banyak banget tuyul. Manusia kedil banyak. Ada yang tidur, ada yang main gitu. Kalau mau ngambil tuyul di sini yang tidur aja, jangan main. Kalau yang tidur itu bekas orang make, capek. Jadi kebanyakan tidur. Kalau yang main aja, kalau disuruh ngasih nyari duit bakal bisa. Main aja kerjanya. Oh begitu Bah. Bukannya yang lincah. Yang lincah itu orang nggak kepake, makanya nggak laku. Terus sirihnya mana? Itu sirih. Iya. Saya lihat sirih itu di tebing banyak banget. Tapi bawahnya curam. Perjuangannya gimana saya kan? Bah gimana ini Bah? Dulu ini Belorong ngomong ke saya, kenapa? Silakan ambil sirih merah 40 lembar. Tinggalkan nyawa satu orang di sini, yang lainnya hari Selasa. Dan hari Selasa saya. Dan gimana kamu? Enak aja, saya mau dikorbanin. Orang situ yang mau kaya, saya korban, gak mau. Bagalah ceritanya. Bawalah buat contoh saya sebiji. 2 lembar sama akar-akarnya bertanam di rumah.
Nah ceritanya gagal itu, nggak ada yang mau mati. Ulanglah ceritanya saya. Wah, pada stres itu. Selama 40 hari itu uang, kalau nggak ada persyaratan itu, uang itu bakal hilang. Ceritanya saya tanam di rumah, tumbuhnya hijau semua. 2 bulan kemudian mati. Sampailah saya dirundingin, terus dia ritual lagi, ini ada persyaratan lagi katanya. Semoga berhasil. Carilah kamu melati menu yang gedenya 11, tapi yang belum kuncup. Adanya mana bah? Di sana di Pekalongan banyak kan, di daerah Kali Perahu itu banyak itu. Kebun melati semua kan pinggir laut itu. Iya. Walah motor tangga saya. Saya berangkat ke sana malam-malam jam 8 berangkat. Jam 8 malam bawa motor berdua kayak hujan angin. Saya nggak tidur jam 8 sampai jam 2. Temulah satu warung yang dari bilik masih ada orang begadang. Ada orang laki-laki begadang. Bang kopi tapi ya kan kita ngopi dulu. Kang Adit, ngopi teh aja udah ngomong teh. Saya minum teh di situ segelas. Kang Adit juga sama minum teh di teh hangat juga. Nah, itu orang yang berdua itu yang pakai peci putih sama peci merah, pakai kaki yang di warung. Gak ada satu kali pun dia ngomong. Ditanya teh, dia bangun bikin teh, minum itu. Dan warung kayak nggak sopan banget, biar aja Kang, kita minum aja minum. Bayarlah ceritanya itu, kalau nggak salah 7.500 berapa saya bayar. Berhentilah saya. Tiba-tiba saya ketinggalan di warung itu. Udah bawa ada 10 meter mulai. Saya balik lagi, warung itu nggak ada, tas saya digeletak di batu. Warung tuh nggak ada hilang, tapi tas saya ada di batu di bawah. Wah, di situ merinding saya kan. Tadi ini warung bukan warung orang, ini warung setan kata saya. Oh, saya dimuntahkan, minum apa ini, saya minum apa kata saya. Saya muntah-muntahin, nggak keluar. Udah, pergi, kamu bawa motor, apa laut saya. Yang nanya ke orang, Kang, kalau pohon melati yang mana? Banyak di laut, cari aja. Cari apa? Cari melati betul itu banyak dibuangin. Mas mana ada Kang Estipulas? Ya saya syaratnya gelas kebaya cari sendiri. Saya cari ke laut. Oh, putus kebun melati sampai berapa hektar saya ubok sampai subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ketemu subuh. Sebelum Allahu Akbar itu saya lihat ada melati yang terang banget bercahaya segede bulan. Saya samperin. Nah ini Kang Buri, Kang Adi ini. Adi ini ada bener. Kita ambil. Mau saya petik, lihat bawahnya ada ular ngelingkar gede banget. Saya teriak, Adi tolong bantu ke ada ular. Takut ada orang mau bantu minta tolong ke orang, ada orang yang tengah udah tubuh. Pas itu Allahu Akbar adan ya. Pas saya nengok lagi, melati hilang, ularnya nggak ada. Saya bikin, jadi gimana ini? Kok kayak gini? Perjuangan kita seperti ini banget. Udah nggak, Adik, kalau bisa jangan lanjutin pakai puskesmas. Udah. Saya udah terlanjur masih menjadi bubur aja. Mau berhenti di jalan juga saya. Nah, saya pulang di jalan-jalan sampai nanya terus ke orang, Kang, mending pulang aja kata orang. Sampai buta kepala pun gak bakal nemuin melati segede 11. Ada yang melati menurut segede dibuangin di sampah. Adik, warga bilang seperti itu. Kita pulang. Dia mau pulang, saya paksa suruh pulang. Orang kosan nggak perlu kata saya pulang. 3 hari kemudian saya merenung aja di rumah, ya Allah gimana ini. Dan telepon sekarang, tolong bantu saya lagi. Babahan telepon lagi Bapak. Ini persyaratan terakhir. Carilah minyak diaman saja yang isinya 100 mili. Adanya di Malioboro. Jawa sono. Ya, Malioboro. Ini kali gimana? Udah sikat berangkat. Mau mobil lagi saya ke sana. Bawa uang 45 juta. Tahu dari mana dia nggak tahu kita.
kalau dihitung mau berapa ratus juta itu gitu keluarga. Buat modal usaha itu, usaha yang bener gitu. Alhamdulillah itu dia bakal maju buat warung kayak apa. Langsung ketemulah satu toko namanya toko Arab. Nah di situ toko Arab ada minyak aman, tapi yang isinya 200 mili, yang 100 mili nggak ada. Bisa dituangin yang 100 mili, aduh nggak bisa, gasnya bakal hilang ya. Jadi faedah juga bakal gak ada kan. Kalau yang asli itu kalau kita tempelin botol sprit ini minyak itu bakal pecah. Ya nggak percaya, coba pecah botol yang asli. Harganya 25 juta. Kalau yang 100 mili itu sekitar 18 juta. Gagal lagi kak, nggak ada sih. Pulang ke rumah itu udah mendekati hari ke 38, sebentar lagi 40 hari. Stres kayak ini duit bakal hilang, soalnya bakal ada ini. Tiba-tiba saya lagi menunggu jam 9 pagi di rumah Ngadi, saya Bapak Acong Ngadi beliau, tiba-tiba di depan rumah dor kita keluar, anak Adi ketabrak mobil depan rumah. Belum apa-apa uang itu, belum dipakai apapun uang itu, udah makan korban. Jadi kesimpulannya orang yang berlaku bersekutu dengan setan tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, saya udah ngasih tahu dan kasih saya juga merasa berdosa, ngasih tahu cuma ya akhirnya utang masih banyak, mobil rental digadein, ternyata uang itu buat dari rental mobil itu dari digadein, sampai saya kena panggilan Polres itu buat nama saya tergantung panggil terlibat pegadaian mobil. Tadi tolong bersihkan mobil saya, kalau tidak bersihkan ungkap semua ini perencanaan pembunuhan. Akhirnya akhirnya nama saya dibayar bersihin. Nah si kambing yang gaji jadi mati yang mau di DM sekarang supaya. Jadi itu karena belum meninggal Kang Andi? belum. Kalau meninggal berarti kan hasil. Kalau itu kan nggak meninggal, terus di ronnya buat tarik separuh. Oh berarti pada intinya yang dilakukan Kang Adi pun harus menumbalkan keluarga sendiri ya ujung-ujungnya. Iya, makanya rasa berdosa benar-benar berdosa. Ya apa namanya pemberian kata-kata apa namanya kesimpulan ini mah kesimpulan buat Pesan moral ya. pesan moralnya buat masyarakat yang tergiur dengan hal-hal seperti itu. Kalau bisa harus bisa lah, jangan. Jadi pada intinya jual musuh pun Tetap pada intinya jual musuh pun ujung-ujungnya menumbalkan anak kita ya. Anak kita bisa jadi kita juga kalaupun hasil jadi kasih uangnya saya masih mikir-mikir. Walaupun 7 turun saya kena semua. Karena orang kan manusia itu kan tebar tuai. Ya. Ketika kita menebar kebaikan akhirnya kita akan menghasilkan kebaikan. Ya. Itu yang saya takut, makanya untuk teman-teman semuanya, teman-teman musafir kalau bisa jadilah cerita saya ini sebagai ilmu pengalaman saya pribadi itu untuk supaya anda dan semua itu menjadi orang hebat, orang baik, jangan sampai kita terjerumus oleh lingkaran setan. Iya. Oke, terima kasih Kang Gani atas pengalaman pribadinya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.